Oke, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivan Ramadan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Meros Kawanjaya Tangerang. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Mero Tangerang. Apa sih gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan keinginan perusahaan dan keinginan bawahan akan mendorong peningkatan kerja bagi karyawan. Karena kinerja yang baik akan dapat menunjang pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan. Jadi mengerti ya, kinerja yang baik akan menunjang pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan. Oke, lanjut. Di sini ada motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan suatu modal dalam menggerakkan dan mengarahkan para karyawan atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan mencapai sasaran dengan penuh kesadaran, kegairahan, dan tanggung jawab. Motivasi kerja dapat memberi energi yang menggerakkan segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi dan luhur, serta meningkatkan kebersamaan. Oke, lanjut. Di sini saya akan mengidentifikasi masalah. Yang masalah pertama, ada masih banyaknya karyawan yang telat masuk kantor karena kurang tegasnya peraturan dari PT Mero itu sendiri. Yang kedua, kurangnya perhatian dari pemimpin terhadap karyawan. Jadi, kurangnya perhatian dari pemimpin terhadap karyawan akan menimbulkan karyawan yang malas, kurang bertanggung jawab dalam bekerja, kurang memperhatikan area kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, motivasi kerja dimaksud belum optimal dalam pencapaian kinerja yang diharapkan. Jadi, motivasi kerja yang dimaksud belum optimal itu karena atasan kurang memberi dukungan yang baik dan kurangnya perhatian dari atasan itu sendiri, serta tidak ada feedback dari atasan itu sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada kinerja. Kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi atau perusahaan profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas, Armstrong dan Baron mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dan tujuan strategis organisasi atau perusahaan, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Oke, lanjut. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Ada faktor kemampuan atau ability. Apa sih itu faktor kemampuan? Jadi, secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi IQ, dan kemampuan reality, yaitu pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata. Misalnya, IQ-nya di atas 110, itu mempunyai potensi yang baik. Yang kedua ada motivasi. Apa itu motivation? Jadi motivasi diartikan suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasi. Jadi penting motivasi itu karena akan mempengaruhi semua gaya kinerja yang dilakukan karyawan. Jadi atasan harus mempunyai motivasi yang tinggi agar dapat menghasilkan sasaran yang baik. Oke, di sini ada indikator kinerja. Yang pertama ada kuantitas, ada ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Jadi kuantitas kita harus mempunyai produk yang sangat bagus. Yang kedua ada ketepatan waktu. Penting bagi kita untuk ketepatan waktu karena dalam bekerja kita harus benar-benar disiplin. Efektivitas dan kemandirian. Jadi kita harus sadar dengan apa yang ada di lingkungan perusahaan itu, baik
merawat produk itu sendiri atau yang lainnya. Oke, lanjut. Di sini ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seseorang dalam menyelenggarakan berbagai fungsi manajerial merupakan bukti paling nyata dari efektivitasnya sebagai seorang pemimpin. Sehingga banyak gaya kepemimpinan yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe-tipe kepemimpinan. Ada gaya kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan diktator atau otoriter. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan autokratis. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Yang keempat, ada gaya kepemimpinan laissez-faire atau kendali bebas. Jadi menurut saya di PT Mero itu sendiri menggunakan gaya kepemimpinan yang keempat, yaitu kendali bebas. Jadi ya karyawan itu sendiri bekerja secara tanpa beban aja, tanpa ada tekanan. Mungkin dari atasannya itu sendiri jadi kurang. Oke, lanjut. Ada indikator gaya kepemimpinan. Indikator gaya kepemimpinan menurut Carton yaitu 1. Sifat, 2. Kebiasaan, 3. Temperamen, 4. Watak, 5. Kepribadian. Jadi di antara 5 ini kita harus memiliki watak, sifat, kebiasaan, temperamen yang baik agar bisa menunjang perusahaan itu sendiri. Nah, ini kawan nih, PT Mero itu sendiri ada di alamat Jalan Raya Serang KM 13,8 Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di PT Mero itu sendiri bergerak di bidang pembuatan coklat atau bahan-bahan kue lainnya seperti cake emulsifier, cake softener, fruit fill, bread fill powder, bread improver, bread glass, coklat compound, dark and white, and coklat filling, crumb softener, and baking powder. Oke, nih yang terakhir ini ada visi dan misi. Visi Mero itu sendiri menjadi perusahaan yang pengolahan pangan yang terintegrasi dan berkelas dunia. Dari segi misinya sendiri, dari segi keuangan, tentu dong pasti setiap perusahaan ingin mengolah keuangan perusahaan secara akuntabel, akurat, dan profitable agar tidak adanya dana yang menyimpang dan menunjang perolehan perusahaan itu sendiri. Dari segi produksi, pasti dong semua perusahaan ingin menciptakan barang yang baik, yang bagus lah. Jadi menghasilkan produk berkualitas, inovatif, kuantitas yang terjamin dengan produktivitas tinggi sesuai standar internasional. Dari segi pemasaran dan penjualan, memasarkan produk sesuai ekspektasi pelanggan dan meningkatkan penjualan dan citra produk pada pasar domestik maupun internasional. Dari segi sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan program pengembangan terencana guna mencapai produktivitas, kompetensi, dan mayoritas. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan di hati Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.